Halo, perkenalkan nama saya Sally Intan Verbenah dengan NIM 13122000052. Di sini Perkenalkan, nama saya Hudatri Utami dengan NIM 131220001. Di sini saya berperan sebagai negosiator. Perkenalkan, nama saya Feroksana Sandra dengan NIM 13122000038. Baik, perkenalkan nama saya An Agung Gede Indrayana Kaniska, NIM 13122000217. Perkenalkan, saya Ian Emilius Sebastian dengan NIM 1312077. Baik, perkenalkan saya Bapak Agung, ya kan? Di sini saya sebagai mediator antara kedua belah pihak, yaitu Mbak Celi dan juga Mas Ian. Benar? Oke, baik. Kepada Mbak Celi, terima kasih, dan juga Mas Ian telah tepat waktu pada sore hari ini, ya kan? Hari ini kita bertemu pada akhirnya untuk mencari solusi terbaik terkait dengan permasalahan jual beli mobil yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Apakah benar? Oke, saya berharap kita semua dapat berbicara dengan tenang, dengan baik, dan dalam keadaan kepala dingin seperti itu. Sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu apakah kedua belah pihak sudah siap mengikuti proses mediasi pada sore hari ini. Mas Eli bagaimana? Siap? Mas Ian siap? Oke. Baik, saya akan mulai dengan mendengarkan kronologi dari Bapak Ian terlebih dahulu. Selanjutnya nanti akan dilanjut oleh Ibu Sally. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi begini Pak, saya membeli mobil dari toko Cherry sekitar 3 minggu yang lalu. Waktu itu saya memang sedang butuh kendaraan untuk pekerjaan. Saya sudah lihat beberapa showroom, tapi akhirnya memilih tempat kakak Cherry karena kondisi mobil terlihat cukup bagus, harganya masuk, dan kakak Cherry sendiri meyakini kalau mobil sudah cek siap pakai. Dia berhenti. Oke, lalu lanjut, monggo. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah 3 atau 4 hari mesin itu mesin lalu suatu kendaraan mesin itu lalu suatu malam saat saya sedang perjalanan pulang, tiba-tiba lampu cek engine menyala, mobil sempat bingung dan mogok di tengah jalan. Saya panik. Oh, mobil itu mogok total atau masih bisa berjalan? Mogok total. Total ya berarti ya? Sudah nggak bisa dipakai lagi berarti? Oke, nggak bisa dipakai lagi. Lalu sudah sempat diperiksa ke bengkel belum? Udah Pak, sudah. Sudah. Lalu apa hasilnya? Hasilnya Hasil dari pemeriksaan bengkel itu? oke. Mereka bilang ada masalah di bagian injektor dan kelistrikannya, dan ada beberapa sensor yang harus diganti. Biayanya hampir 8 juta rupiah yang bikin saya kecewa. Kerusakan itu menurut saya tapi sudah ada sebelum saya beli, jadi bukan kerusakan baru karena panen saya. Oke. Sudah. Baik, terima kasih Pak Iya. Belum ini saya merasa tidak baca mas. Oke, tak apa. Iya sudah dulu. Betul Saya merasa tidak ada transparansi waktu transaksi. Kalau saya tahu kondisi sebenarnya, saya pasti pikir-pikir dulu. Saya beli mobil untuk nunjang kerja Pak. Tapi baru beberapa hari saya pakai malah keluar biaya besar untuk perbaikan. Oke.
jujur aja, sebelum mobil itu dijual, mekanik saya itu sudah melakukan pengecekan standar Pak. Mobil juga sudah kami test drive, jadi tidak ada tanda-tanda kerusakan yang berat pada mobil itu. Kalau saya tahu ada masalah sebesar itu, saya pasti akan menyampaikan itu ke Bapak bahwa sebenarnya mobil itu bermasalah. Saya tidak mau kembali merasa dirugikan. Reputasi toko saya juga jadi taruhannya Pak gitu. Saya percaya Kak, mungkin tidak berniat buruk, tapi kenyataannya masalah itu memang muncul dari hasil pemeriksaan bengkel. Dan perusahaan itu bukan perusahaan baru. Oke, jadi Ibu Jali, apakah ada kemungkinan kerusakan itu tidak terdeteksi saat pengecekan di awal pembelian? Sebetulnya bisa aja Pak, namanya mobil bekas ya, kadang kan ada kerusakannya ya, meskipun sama-sama gitu ya, sifatnya tersembunyi. Tapi terus terang, saya juga bukan teknisi Pak, saya hanya mengandalkan mekanik saya. Jadi kalau kerusakannya nggak terlihat pada waktu pengecekan ya mungkin itu ya faktor timing aja. Masalahnya Kak, saya mengeluarkan biaya besar dan itu bukan biaya kecil. Saya hanya ingin toko bertanggung jawab. Sebenarnya sebagian saya tidak mau ribet-ribet sebenarnya, tapi saya juga merasa tidak adil kalau saya menanggung semuanya. Iya, saya paham Pak Ian, tapi Bapak juga harus mengerti lah posisi kami. Mobil bekas itu kan nggak bisa diprediksi 100% bagus, 100% nggak ada masalah sama mesinnya ya. Tapi kami sendiri itu juga nggak bisa menanggung semua resiko yang muncul setelah transaksi yang dilakukan. Oke, kita tetap fokus di sini mencari jalan tengah ya. Oke, kita bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi solusi terbaik yang bisa diterima oleh Bapak Ian dan juga Ibu Jeli seperti itu. Ya, baik. Mari coba kita lihat lebih detail. Tadi Pak Ian bilang total biaya perbaikan sekitar berapa? 10 juta. Oh, 8 juta ya, maaf ya, 8 juta. Oke. Bagaimana menurut Anda soal kemungkinan kontribusi biaya sebagai bentuk itikat baik dari penjual mobil itu sendiri? Karena tadi Pak Ian ternyata perbaiki sebesar berapa perbaikan mobil? 8 juta. Bagaimana? Apakah ada itikat baik? Jadi Kalau harus menanggung seluruhnya itu jujur dari saya sendiri itu berat ya Pak ya. Tapi saya nggak mau Pak Ian juga merasa sudah dihargai sebagai pembeli. Jadi kalau Pak Ian mau, saya bisa bantu semuanya. 4 juta itu bagaimana? Itu bentuk tanggung jawab sosial dari toko saya. Gitu. Bagaimana Pak? Sebenarnya saya berharap lebih, tapi kan hargai itikat baik itu 4 juta saya rasa bisa mengatur. Saya setuju. oh, kita setuju. Ya. Oke, baik kalau gitu. Jadi kalau memang Bapak Ian yang bersangkutan setuju atas apa yang telah ditawarkan sama Ibu Jeli, baik, maka dengan demikian sudah ada kesepakatan ya, sudah ada titik temunya ya. Oke, saya bacakan ulang agar jelas dan tidak ada salah paham antara kedua belah pihak nantinya. Oke, yang pertama, toko Ibu Jeli bersedia menanggung biaya perbaikan setengah dari apa yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ian sebesar 4 juta dari 8 juta yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ian. Yang kedua, Pak Ian menanggung sisa biaya perbaikan sebesar 4 juta. Itu. Yang ketiga, setelah kesepakatan ini ditandatangani, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah secara damai dan
tidak ada membawa permasalahan ini ke jalur hukum atau perselisihan selanjutnya. Bagaimana? Apakah kedua belah pihak sepakat? Sepakat ya? Oke. Oke, kalau memang kedua belah pihak sepakat, apakah ada yang mengajukan tambahan di sini? Saya pertegas sekali lagi. Udah sih menurut saya itu aja. Untuk Pak Ian, mohon maaf kalau ada kekurangan dari pihak kami. Saya harap setelah perbaikan nantinya mobilnya bisa berfungsi dengan baik. Oke, tidak apa-apa Pak. Saya juga berterima kasih karena bertanggung jawab sudah mudah-mudahan setelah ini semuanya lancar. Oke, amin. Ya, sudah. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ian dan juga Ibu Shelly. Saya senang sudah bisa berproses mediasi dan mediasi ini berjalan dengan semestinya dan juga dengan kepala yang dingin. Maka dengan ini pada tanggal 29 Desember 2025 saya katakan ditutup dan mencapai kata sepakat kedua belah pihak. Monggo berdiri dan salaman kedua belah pihak. Ya, berdiri lalu salaman. Oke. Ya. Monggo silakan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Mediasi hari itu berlangsung dengan lika-liku emosi, namun pada akhirnya berakhir dengan keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pembeli berhasil memperoleh sebagian ganti rugi atas kerusakan mobil yang secara teknis tidak mungkin ia prediksi. Dan di sisi lain, sebagai penjual menunjukkan bentuk pertanggungjawaban bukan karena diwajibkan secara hukum, tapi karena komitmen moral terhadap reputasi dan keadilan bagi konsumen. Kesepakatan kontribusi biaya perbaikan secara proporsional menjadi jembatan yang mempertemukan dua perspektif yang berbeda. Bukan solusi sempurna, tetapi solusi yang realistis, yang meminimalkan konflik dan menghindarkan sengketa yang lebih besar. Dari kejadian ini, kita melihat bahwa mediasi bukan tentang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mediasi adalah proses memulihkan relasi, menghargai kepentingan kedua belah pihak, dan menciptakan kesepakatan yang adil melalui dialog. Di dunia nyata, sengketa konsumen seringkali memunculkan perasaan curiga, marah, bahkan frustasi. Namun ketika komunikasi difasilitasi dengan baik, terkadang yang sulit pun dapat diselesaikan tanpa pertentangan. Dan kemudian pembeli dan penjual pun merasa lega saat pulang meski memikul sebagian biaya dan juga menjalankan usahanya. Dan kini satu pelajaran tambahan penting dari video simulasi ini adalah kita harus transparan dan berempati. Dan pada akhirnya mediasi hari itu bukan semata-mata menyelesaikan masalah mobil yang rusak, melainkan menunjukkan bagaimana kesediaan mendengar, mengakui dan berkompromi dapat mengubah sengketa menjadi kesepahaman. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok kami akan menjelaskan secara menyeluruh tentang mediasi. Jadi, di sebuah ruang mediasi sederhana pada sore hari, dua individu bertemu untuk menyelesaikan sengketa yang berawal dari transaksi sehari-hari, sebuah jual beli mobil bekas. Yang satu adalah pembeli yang merasa dirugikan karena kerusakan mobil yang muncul tak lama setelah pembelian. Yang lain adalah penjual yang merasa telah menjalankan prosedur standar dan tidak pernah berniat menyembunyikan cacat barang. Mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda, serta perasaan yang bercampur antara kekecewaan, kewaspadaan, dan harapan. Di antara keduanya hadir seorang mediator, yaitu figur penengah yang berupaya membawa dialog menuju titik temu, bukan pertempuran. Hari ini bukan sekadar tentang uang 8 juta rupiah, tapi tentang kejujuran, tanggung jawab, persepsi, dan keadilan, serta bagaimana dua pihak menyiapkan konflik tanpa saling menjatuhkan. Proses mediasi ini akan membawa kita menyaksikan bagaimana emosi, argumentasi, dan logika dinegosiasikan.
ada ketegangan, ada pertahanan diri, dan rasa saling menyalahkan, tetapi juga ada ruang untuk pemahaman, kompromi, dan rekonsiliasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang tidak memaksakan keputusan melainkan memfasilitasi dialog agar pihak-pihak menemukan solusi terbaik. Proses ini bersifat dan fleksibel, seringkali lebih cepat dari hemat biaya dibanding litigasi. Dasar hukum mediasi pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyempurnakan Perma nomor 1 tahun 2008. Pasal 1 ayat 1 Perma 1/2016 mendefinisikan mediasi sebagai langkah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk kesepakatan para pihak dengan bantu mediator. Selain itu, pasal 4 Perma tersebut mewajibkan mediasi untuk semua sengketa perdata pengadilan tingkat pertama kecuali kasus khusus seperti pengadilan niaga atau hubungan industri. Dimulai setelah pendaftaran perkara di mana majelis hakim menunjukkan mediator dan memfasilitasi pertemuan para pihak. Jika kesepakatan tercapai, dibuat akta perdamaian tertulis yang ditandatangani dan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Apabila gagal dalam 30 hari kerja dapat diperpanjang perkara dilanjutkan ke sidang. Dimulai setelah pendaftaran perkara di mana majelis hakim menunjukkan mediator dan memfasilitasi pertemuan para pihak. Jika kesepakatan tercapai, dibuat akta perdamaian tertulis yang ditandatangani dan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Apabila gagal dalam 30 hari kerja dapat diperpanjang perkara dilanjutkan ke sidang. 1M di PN Ngawi penggugat vs PT BRI. Kesepakatan cakup penelusuran mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan yang dibantu mediator netral menghasilkan kesepakatan antara pihak. Berikut contoh baru dari pasal konkret dari Perma nomor 1 tahun 2026. Contoh kasus: sengketa waris di PA Sal 3. Waris bersengketa harta peninggalan almarhum termasuk tanah BPN. Mediasi oleh Hakim Adil Fakhru Roza pada 23 Juli 2025. Capai kesepakatan damai untuk seluruh objek meski sebagian objek via sistem cerai gugat di PA Mamena. Pasangan berdamai pada 29 Oktober 2025 melalui mediator YM Firdausa Daria Satria memulihkan harmoni rumah tangga. Pasal konkret Perma nomor 1/2016 pasal 4 ayat 1 mediasi wajib diupayakan dalam pemula sengketa perdata di pengadilan tingkat pertama kecuali perkara pengadilan niaga, hubungan industri, keberatan BPJS konsumen dan KPPU. Pasal 13 ayat 1 akta perdamaian yang ditandatangani para pihak dan mediator memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dieksekusi sebagai putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 24 mengatur keberhasilan mediasi sebagai subjek jika pihak tertentu absen seperti dalam kasus warisan Salah 3. Proses mediasi jika terjadi sengketa antara pengguna dan kami terkait perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mencoba menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi sebelum pengambilan tindak hukum lainnya. Pemilih mediator akan dipilih oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Jika tidak ada kesepakatan, mediator akan ditunjuk oleh lembaga mediasi yang diakui oleh kedua belah pihak. Proses mediasi akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga mediasi yang dipilih oleh kedua belah pihak
sepakat untuk bekerja sama secara itikat baik dalam proses mediasi. Hasil mediasi, jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan antara dituangkan dalam bentuk perjanjian ditulis yang mengikat kedua belah pihak. Kegagalan mediasi, jika mediasi gagal, kedua belah pihak dapat melanjutkan sengketa ke tahapan berikutnya sesuai dengan perjanjian ini. Dengan menyetujui pasal ini, kedua belah pihak sepakat untuk mencoba menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum mengambil tindakan hukum lainnya.